Assalamualaikum YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Ya kan, hari ini saya akan melanjutkan review mengenai ZTE MO01J yang saya beli seharga 525.000. Seperti apa ulasannya? Yuk silakan disimak video ini. Oke, saya pertama akan mengawali dengan yang kemarin bermasalah pada saat saya buka kan. Jadi pada saat saya buka kemarin itu saya tidak berhasil membuka SIM ejectornya ya, karena bentuknya seperti ini dan agak sedikit beda ya. Kalau biasanya SIM tray-nya itu ada pengait, nah ini hampir bisa dikatakan pengaitnya itu tidak terlalu kelihatan. Maka yang dibutuhkan adalah yang pertama agan-agan punya kuku yang panjang, karena kuku saya pendek semua kan, maka saya pakai SIM ejector ya untuk menarik ya SIM tray-nya supaya keluar ya. Nah ini saya tunjukkan langsung pada saat sudah keluar ya kan. Ya seperti ini penampakannya. Kalau agan-agan sudah bisa mengeluarkan SIM tray-nya. Ini SIM tray-nya dari besi kan ya. Nah ini bentuknya juga agak sedikit nyeleneh dari SIM tray umumnya. Kalau biasanya yang dari Sony atau Fujitsu atau yang dari Sharp itu di sini ada yang agak lebar ya. Ini ketika kita tarik pakai kuku atau pakai SIM tray, SIM ejector ya, itu bisa langsung keluar. Nah ini agak sulit dan ini dari besi kan, maka hati-hati. Posisinya seperti ini ya. Nah, ini kemudian agan-agan masukkan. Nah ini seperti HP Docomo pada umumnya ya kan, tidak ada yang dual SIM, jadi ini single SIM. Dan unit yang saya dapat ini alhamdulillah normal, tidak ada masalah dan mulus seperti itu kan. Baik, berikutnya saya lanjutkan. Ini saya menggunakan Poco Launcher. Mungkin agan-agan ada yang bertanya ya, ini kenapa tombol back dan tombol reset ini tidak seperti umumnya atau tidak seperti pada saat video buka paket kemarin. Jadi yang kedua ini saya bahas mengenai keunikan handphone ini kan. Jadi keunikan handphone ini dia bisa menukar tombol virtual buttonnya ini menjadi sesuka agan, apakah tombol backnya di sebelah kanan ataukah di sebelah kiri pada seperti umumnya handphone X bundling Docomo ya. Nah kalau agan-agan masuk di pengaturan ini nanti ada di bagian navigation key. Nah ini bisa agan-agan tukar ya, apakah mau tombol backnya di sebelah kiri ataukah di sebelah kanan. Nah saya terbiasa menggunakan sebelah kanan ya kan. Oke, ini saya juga ralat ya. Kalau pada video buka paket saya katakan ini 5 inch, ini ukurannya hanya 4,7 inch. Sekalipun begitu ya, handphone ini menurut saya sudah cukup lumayan layarnya ya, bisa menampilkan dan bisa nyaman pada saat agan-agan gunakan sekalipun luasnya seperti itu. Nah berikutnya lagi yang agak unik pada handphone ini ada di tombol sebelah kanan, sebelah kiri ya, kok kanan ya. Nah ini ya kan, ini kalau agan-agan perhatikan pada buka paket kemarin saya katakan ini seperti tombol pada iPhone ya. Nah dan memang betul ya, kalau agan-agan slide ke bawah, nah ini akan langsung otomatis menjadi mode getar atau mode diam. Nah ini kalau dimasukkan lagi, nah ini menjadi mode umum atau biasa ya. Nah ini akan masukkan lagi, ini akan ada sedikit bergetar ya, ini masuk ke mode silent ya. Nah berikutnya lagi saya yang cukup appreciate di handphone ini adalah pada Androidnya. Jadi pada saat saya beli saya mendapatkan 1 kali update dan itu ternyata mengupdate security patch-nya kan. Nah ini ya, security patch-nya ini ada di April 2019. Nah April itu kan pada saat video ini dibuat itu sekitar 1 bulanan yang lalu ya. Jadi bisa dikatakan untuk security patch-nya ini masih baru. Nah sampai pada saat video ini dibuat ini masih mentok di Android versionnya 7.1 Nougat, belum ada update ke Oreo. Kalau agan-agan ada yang tanya apakah betul isunya yang mengatakan ini bisa upgrade sampai Android Pie, nah saya juga belum tahu kan.
karena sampai security patch pada bulan April terakhir itu ya, ini belum ada tanda-tanda akan ada upgrade Androidnya ke Oreo ya. Oreo saja belum tentu ya, apalagi untuk yang Pie ya. Oke, selanjutnya kita bahas yang pertama, ini mengenai daya tahan baterainya kan. Jadi baterai bawaannya ini 2440 mAh. Mungkin bagi sebagian agen-agen skeptis ya dengan kapasitas baterai yang seperti itu. Tapi setelah saya uji di PC Mark baterai kan, hasilnya cukup lumayan. Jadi screen on time-nya itu bisa tembus 6 jam 2 menit. Ya, kemudian kalau agen-agen ada yang bertanya skor Antutunya bagaimana? Skor Antutunya itu sekitar 57 ribuan untuk Snapdragon 617 ya, lumayan ya, segitu ya, standar lah ya, karena memang prosesornya bukan untuk game berat ya atau menengah ya, jadi hanya untuk game ringan ya. Nah, dia sudah mendukung multitouch 10 sentuhan, jauh lebih bagus ya daripada umumnya. Ini sinyalnya sudah 4G juga kan, dan ini termasuk handphone yang penangkapan sinyalnya cukup bagus. Ini saya pakai kartu Tri ya tadi kan tuh. Oke, saya lanjutkan berikutnya ini ke spesifikasi ya. Jadi bisa agan-agan lihat di sini dia menggunakan SoC Snapdragon 617 dengan clock speednya 1,5 GHz. Untuk fabrikasinya masih 28 nanometer. Kemudian, nah ini ya, luasnya 4,6 inch. Kerapatan pixelnya 315 dpi, total RAM available-nya adalah 1,8 GB. Setelah saya install beberapa aplikasi ya, available RAM-nya di 48-49% atau 900 MB-an. Internal storage-nya 16 GB. Nah, ini yang harus agan-agan pahami ya, karena banyak yang bertanya. Jadi memang default-nya adalah 16 GB. Hanya saja itu terpotong untuk operating system dan lain-lain, sehingga yang bisa diakses luang adalah 5,1 GB atau 60%-nya. Ya lumayan ya, sekali lagi mengingat harganya. Dan untuk agan-agan yang bertanya mengenai fitur keamanannya ya, seperti handphone harga 500 ribuan, dia belum ada fingerprint, face unlock-nya juga belum ada. Jadi satu-satunya cara untuk agan-agan atur ya tingkat keamanannya ya hanya pakai pattern ya, atau pakai pola itu kan. Oke, itu kan ya. Kemudian, nah ini berikutnya kita tes apakah handphone ini mendukung NFC. Nah, sayangnya belum. Jadi belum mendukung NFC. Berikutnya kita lihat di sensor box-nya ada sensor apa saja. Nah, ini ya. Ini cukup lengkap kan? Jadi gyro ada, hanya pressure sensor ya. Sekalipun begitu, ini diklaim bisa tahan air. Cuma karena ini bekas ya, resiko tanggung masing-masing kan ya. Ini tidak akan saya tes untuk air. Oke, berikutnya kita tes untuk OTG, USB OTG. Ini karena jenisnya micro. Nah, saya pakai yang flash disk OTG tipe micro. Sudah nancap ya kan? Oke, ini bisa dilihat flash disk saya merek Adata. Ini coba kita klik. Nah, loadingnya agak lama ya. Nah, ini sudah support ya untuk flash disk Adata. Jadi dengan kata lain, handphone ini support USB OTG. Oke, berikutnya kita tes apa ya? Ini ya, ada LED notifikasi. Sebentar, ambilkan power bank. Ini kalau akan colok menggunakan power bank, akan ada LED notifikasinya. Tidak nyala ya, kabel saya kelihatannya minta diganti nih kan ya. Bentar, saya cek dulu ya. Ya seperti ini kan.
Ini ya, jadi di ujung sini ada LED notifikasi warna merah. Kalau sudah penuh nanti akan berubah jadi warna hijau ya. Oke, selanjutnya kita bahas di sektor kamera. Jadi kamera ZTE MO01J ini untuk kamera belakangnya adalah 13 megapiksel dan sudah disupport oleh single LED flash. Sedangkan untuk kamera depannya ini beresolusi 5 megapiksel. Ini ada beberapa pilihan kan, kalau agan-agan lihat di sini ya. Yang pertama untuk kameranya sendiri, agan-agan bisa lihat ada beberapa fitur ya, seperti touching capture ya, face detection. Kemudian kalau agan-agan lihat di pengaturan videonya, dia bisa 1080. Kemudian ini juga ada fitur kameranya ya, ada HDR, smile, panorama, beautify ya. Ini kalau agan-agan lihat di video, di kamera belakangnya ada mode normal, slow mo, dan time lapse. Sedangkan untuk kamera depannya ini ya, dia beresolusi mentok di 5 megapiksel dan ini ada beberapa fitur ya. Nah, sedangkan untuk perekaman, mode perekamannya adalah 1080. Nah, hasilnya seperti apa kan? Silahkan simak video berikut ini ya. Ya kan, ini adalah hasil perekaman ZTE Mono MO01J. Ini sedang di Taman Kebon Ratu pada pagi hari sekitar pukul 9. Video ini diambil dengan resolusi 1080. Coba kita lihat tingkat tremornya kan kalau dipakai sambil berjalan. Kita lihat detail dari patung gajah ini. Kita lihat langit. Silakan dinilai sendiri saturasinya, detail warnanya. Hasilnya seperti apa? Silakan agan-agan nilai sendiri. Ya kan, ini adalah hasil kamera depan ZTE Mono MO01J. Ini juga mempunyai format video yang sama di 1080. Kita coba kalau sambil berjalan. Ini agak di tempat yang termakam ya, tadi patung gajahnya. Oke,
Oke, sekarang kita di Patung Kerbau. Kita coba lihat di langit. Oke, kita jalan ke sebelah sana ya, tempat yang agak terang. Ya, silakan dinilai sendiri hasilnya seperti apa ya. Ya, itu tadi ya kan untuk hasil kamera dan perekaman video. Untuk hasil kamera sendiri menurut saya biasa-biasa saja ya untuk ukuran 13 megapikselnya. Tidak ada yang terlalu mewah. Dan ini untuk mode Pro-nya, akan bisa lihat ya. Di sini ada ISO, white balance ya. Kemudian ini ada beberapa fitur yang bisa akan lihat. Untuk ISO-nya dia sampai 3200 ya. Oh, 3200, 1600 ya. Oke, itu ya. Jadi ada mode Pro. Itu sudah akan lihat juga tadi ya, tidak terlalu bagus. Untuk kamera depannya juga sama, B aja. Tidak ada yang istimewa. Untuk perekaman videonya lumayan ya kan. Tidak terlalu tremor ya atau berguncang pada saat dipakai berjalan. Beda sekali dengan yang Kyocera karena harganya juga beda seperti itu. Oke, selanjutnya kita tes untuk gaming ya, PUBG Mobile. Ini sebelumnya saya mohon maafkan ya, karena saya sendiri sebenarnya tidak terlalu suka untuk game. Jadi mungkin permainan saya jelek ya. Jadi anggap itu hanya ya pelengkap saja lah ya. Ini kita coba untuk bermain PUBG sebentar ya. Oke, saya percepat pada saat ini sudah bisa dimulai. Oke, untuk pengaturan grafiknya sendiri kan, ini dia mentoknya di medium dan balance ya. Untuk tadi sudah tidak mensupport. Oke, untuk agan-agan yang bertanya mengenai jenis layarnya, jadi jenis layarnya ini saya ralat juga kan ya. Kemarin saya sebut IPS, ternyata belum IPS. Ini layarnya masih TFT HD ya, 720 ya. Hanya untuk viewing angle-nya menurut saya cukup lumayan, sekalipun untuk ketajaman warnanya tidak sebagus IPS, tapi ya cukup lumayan ya, apalagi mengingat range harganya yang hanya sekitar 500 ribuan ya. Oke, saya lanjutkan nanti kalau sudah mulai. Oke, kita mulai kan. Ya, sekali lagi saya sebutkan kan ya, jadi saya tidak terlalu hobi game sebenarnya, sehingga mohon maaf kalau memang dirasa cara bermain saya ini amatir ya, atau malah di bawah amatir ya, mohon dimaafkan ya. Jadi saya hanya tes mengenai handphone ini kalau dipakai untuk bermain seperti apa ya. Oke, saya tinju manual saja. Oke, lari.
ya tadi botnya kan. Oh, dia ke sana ya. Oke, saya bunuh dengan tangan kosong. Nah, coba lagi kemana ya ini ya. Oke, saya ke bangunan depan sana saja. Ini setelah saya pakai sekitar 5 menit kan, suhunya sedikit menghangat ya di bagian belakang, saya rasakan di sebelah sini, tapi tidak sampai panas ya, jadi hanya hangat saja. Yang bisa diambil ini, oh ada granat. Ada ini. Oke, saya coba ke lantai 2. Di lantai 2, oke, ini ada senjata. Saya set lampunya ya, kurang jelas nih guys. Oke. Oke, kita sudah dapat senjata. Nembak yang mana sih kan ini ya? Oh, masih ada. Oke. Ada mobil, kita coba naik mobil. Oh, masih ada ini ternyata ya. Oke, sudah terbunuh. Jadi buka nggak ini? Pas. Oke. Oh, sudah ada yang membunuh ya. Oke, cukup kan ya? Saya pikir sudah bisa agan-agan simpulkan sendiri. Ini sedikit hangat ya, terutama di sebelah sini. Panas sih tidak hangat ya kan? Nah, ini untuk speakernya sendiri ya. Ini ada di sebelah sini ya, standar ya untuk ukuran mono ya. Tidak terlalu istimewa juga. Kalau menurut saya sendiri, konklusinya adalah handphone ini cukup ya untuk ukuran harganya. Kalau dibandingkan dengan handphone-handphone yang sekelas harganya, saya sarankan handphone ini karena mempunyai banyak fitur yang tidak dimiliki oleh handphone sekelas harganya kan ya. Jadi saya recommended untuk agan-agan pakai, dan baterainya menurut saya sekalipun kapasitasnya hanya 2440 mAh bisa tembus sampai 6 jaman ya, itu menurut saya sudah lumayan bagus. Dan unit yang saya dapatkan ini kebetulan baterainya juga bagus ya. Dan tentunya kan ini masih belum 2,5D, jadi jangan terlalu berharap 500.000 dapat 2,5D ya.
Itu tadi untuk layarnya juga sudah saya jawab ya, saya ralat. Saya ulang lagi, jadi layarnya ini masih TFT 720 1280 ya, atau masih HD ya, karena HD itu justru membuat layarnya ini menjadi awet ya baterainya. Menurut saya masih lumayan sih kan, tidak terlalu itu ya kalau dipakai untuk HP awal ya, sebagai handphone pemula ya menurut saya sudah lumayan bagus ini ya. Kalau menurut agan-agan sendiri bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah kan ya. Dan mungkin itu video kita hari ini kan. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya agan-agan mendapatkan update kalau saya mengupload video baru. Dan kita akan berjumpa pada video saya selanjutnya kan. Dan saya ucapkan selamat berpuasa untuk agan-agan yang menjalankan. Semangat terus kan puasanya. Ini sambil melihat video saya ya. Terima kasih kan. Bye bye. Assalamualaikum. Oh ya, kelupaan kan ya. Jadi satu lagi keunikan handphone ini, agan-agan tidak perlu setting APN. Begitu langsung agan-agan masukkan SIM card. Tentunya selain yang smartfren kan ya, handphone ini tidak mendukung kartu smartfren. Tapi untuk GSM yang lain selain smartfren, dia bisa langsung connect ke internet tanpa perlu agan-agan setting APN sebelumnya ya. Jadi sama seperti handphone-handphone yang masuk secara resmi, masukkan SIM card langsung aktif internetnya. Terima kasih kan, bye bye.